PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Oh, sedang latihan. Aku kira ada adu tanding. Iya, di tengah arena 2 orang pemuda sedang bertarung. Anak muda yang lainnya duduk berlingkar memperhatikan kedua temannya yang sedang latihan bertarung itu. Lasmini, yang berpakaian biru muda, pria sudah tua, yang duduk bersila di pojok ruangan itu, pasti dia guru. Iya. Wah, boleh juga kedua anak muda itu. Gerakannya cepat dan ganas, tapi masih kurang matang. Belum sempurna betul di dalam menserasikan gerak dan napas, sehingga jurus-jurusnya kurang pas. Iya, benar. Cukup. Latihan kalian berdua sudah cukup. Kenapa, Guru? Baru saja 50 jurus. Biasanya kami berlatih 300 jurus, Guru. Cukup dulu, Daka. Cukup. Sebab kau masih harus melatih gerak dan napas agar gerakanmu menjadi sempurna. Bukan begitu, Nala? Guru itu berkata sangat keras, dan pertanyaannya seperti ditujukan kepadaku. Mungkin juga bukan. Sudah diam saja. Saya bertanya kepadamu, Nona. Gila. Guru itu berkata tanpa menoleh sedikit pun. Dari tadi dia duduk bersila, berdiam diri. Sedangkan kita berada di atas genteng, tapi dia tahu kita ada di sini. Di atas genteng itu udara sangat dingin. Dan anginnya kencang. Nanti kalian masuk angin. Mari, silahkan turun. Wah, Guru berbicara dengan siapa ya? Waduh. Kita kedatangan 2 tamu, Daka. Tamu, Guru? Selamat datang di perguruan Meong Lukai. Nona Gagah dan Tuan yang perkasa. Maaf. Kami telah mengganggu. Tidak sama sekali. Kami tidak terganggu. Bahkan sebaliknya, kami merasa gembira mendapat kunjungan orang-orang gagah. Terutama Nona ini amat pandai dalam menilai permainan orang lain. Kami berdua orang bodoh. Kami cuma sekedar berkata kosong, tidak bermakna. Muridku yang hadir malam ini ada 20 orang. Dan semuanya tidak ada yang mengetahui kalau Anda berdua bertengger di atas genteng. Nah, apakah itu bodoh? Saya kira sebaliknya. Anda berdua memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bapak dapat mengetahui kami tanpa menoleh sedikit pun. Betapa tinggi ilmu indera keenam Bapak. Terlalu tinggi untuk dapat kami jangkau. Untuk itu, kami mohon maaf. Sebab kami akan segera mohon diri. Ayo Lasmini, segeralah minta diri kepada Bapak Guru yang budiman ini. Jamali, sebentar. Kenapa buru-buru sih? Bapak Guru sedang berlatih bersama para murid. Kita tidak boleh mengganggu. Sebentar saja. Kenapa sih? Benar kata Nona ini. Kenapa harus tergesa-gesa? Bukankah lebih baik kita lebih mempererat perkenalan kita dengan saling menukar pengalaman? Bapak Guru yang terhormat, kami hanya orang-orang bodoh. Tidak sepadanlah bila bertukar pengalaman dengan Bapak yang tentunya telah kenyang makan asam garam kehidupan dunia persilatan. Mungkin bagi saya ya. Namun bagi murid-murid saya tentu akan sangat berguna sekali. Bukan begitu, Daka? Iya, benar Guru. Jarang sekali saya mendapat kesempatan untuk berlatih dengan orang dari perguruan lain, Guru. Nah, Nona yang cantik, Udaka murid saya ini adalah murid yang ke-1. Dan Nona sudah melakukan penilaian terhadap dia. Yang kata Nona, Udaka ini masih belum bisa membuat terpadu antara napas dan gerak. Sehingga jurus-jurusnya kurang pas. Nah, silahkan Nona. Nona Lasmini, berikan pelajaran kepada Udaka murid saya ini. Agar dia bisa menambah pengalaman. Kau menghina aku, Pak Guru. Menghina? Kau sebagai seorang guru, pasti kau sudah bisa mengukur tingkat kepandaianku. Tapi kau merendahkan aku untuk dihadapkan dengan muridmu yang masih ingusan dan belum bisa apa-apa itu. Keparat. Kau menghina guruku. Sabar. Maksud teman saya ini, dia tidak bersedia berlatih bersama sebab teman saya ini belum seberapa. Jamali, kenapa terlalu merendahkan diri? Kita adalah tokoh-tokoh terkemuka rimba persilatan yang telah melalang jagat. Mereka ini bukan apa-apa bila dibandingkan dengan kita. Semuanya maju dengan gurunya sekaligus. Aku babat semuanya sekali geprak. Berdebah. Sombong benar kau perempuan asing.
Muridmu yang membatalkan itu cuma sekali lempar, terbang dan jatuh ambruk. Diam semua. Nona, saya tidak menduga sama sekali. Nona yang begitu cantik dan anggun ternyata berhati kejam. Murid saya Udaka itu masih terlalu muda, jiwanya cepat mendidih. Seharusnya Nona sebagai seorang tokoh yang berpengalaman bisa menahan diri. Tapi Nona bertindak melampaui batas. Saya harap Nona mau bertanggung jawab. Muridmu tidak mati. Dia cuma pingsan. Tapi kalau kau tidak terima, kau boleh maju. Juga kalian, murid-murid semuanya, boleh maju sekaligus. Ini, jangan menanam bibit permusuhan. Ini kita di Madangkara. Ingat, kita datang untuk bertamu ke... Kau cerewet, Jamali. Kalau kau mau pergi, pergi. Biar aku sendirian akan bermain-main dengan perguruan ini. Ayo Pak Guru, majulah. Aku Lasmini ingin memberikan pelajaran kepada kamu. Baiklah, murid-muridku. Kalian tidak boleh ikut campur. Kalian hanya menjadi penonton. Dan urusi Udaka, aku akan meladeni tamu kita yang pemarah itu. Kalah atau menang sudah biasa di dalam pertarungan. Dan kalau aku kalah, kalian tidak boleh bertindak apa-apa. Biarkan Nona Lasmi dan Tuan Jamali berlalu dari sini dengan aman. Sekian. Nah, Nona Lasmini, silahkan maju. Kau yang maju. Bagus, gerakanmu cepat. Sekarang tahan serangan kedua. Ayo, kita mulai dengan pertarungan yang sebenarnya. Nah, ini gambar Goa Pantai Selatan bagian luar. Siapa yang membuat gambar ini, Kanda? Temenggung Aji Santa. Bagus sekali. Nampak seperti yang sebenarnya. Kok dia bisa menggambar Goa Pantai Selatan dengan persis? Apakah dia pernah ke sana? Pernah, dengan aku. Oh ya? Sengaja aku beberapa bulan yang lalu mengajak Temenggung Aji Santa mengunjungi Goa Pantai Selatan. Sebab dia seorang ahli gambar tata kota. Dan inilah hasilnya. Dia berhasil menggambarnya dengan amat persis. Iya. Rencanaku membuat pesanggeran itu di sini. Kok di dalam, Kakang? Itulah yang unik Kutawa. Sebab dengan membuat pesanggerahan di dalam goa, alam lingkungan akan tetap terjaga keasliannya. Karena kalau membuatnya di luar, mau tidak mau kita harus merusak alam lingkungan di sekitar goa itu. Tapi kalau di dalam, kita tidak bisa menikmati pemandangan, Kanda. Kenapa tidak? Kalau kita ingin menikmati keindahan alam keluar saja dari dalam goa. Beres bukan? Tapi kurang seret, Kakang Drama. Loh, kok kurang seret? Sambil tidur-tiduran di balai, atau duduk-duduk sambil ngobrol di teras pesanggerahan, melihat ke alam sekeliling, kan lebih syahdu. Untuk bisa seperti itu, bisa saja diperbuat tanpa merusak alam lingkungan. Yaitu caranya membuat rumah-rumahan kecil yang dibuat di atas pohon yang tinggi dan besar. Ya, saya setuju. Kita membuat semacam dangau. Itu akan lebih baik daripada membuat pesanggerahan yang resmi, besar dan bagus, serta megah. Dan akan tetap dapat menyatu dengan alam. Ya, aku setuju dengan rencana seperti itu. Saya juga setuju. Oh ya? Tapi kalau membuat pesanggerahan di dalam goa, apakah lahannya mencukupi? Membuat pesanggerahan di alam terbuka dengan di sebuah ruangan tertutup, tentu saja berbeda cara pembuatannya, Mantili. Baik bentuk maupun ukurannya akan lain. Iya. Daulat Tuanku Baginda Sri Maharaja yang Agung. Pengawal. Oh, pengawal. Seorang tamu dari Majapahit mohon Dari menghadap. Dari Majapahit. Persilahkan menghadap. Daulat Gusti Permaisuri. Salam sejahtera Tuanku Brahma Kumbara. Jamali. Salam sejahtera pula Gusti Permaisuri, Tuanku Patih Gotawa bersama Gusti Dewi Mantili. Selamat datang di Madangkara, Jamali. Aku gembira kau sudi mengunjungi kami di sini. Namun melihat wajahmu yang muram,
nampak jelas kau sedang gelisah. Nah, lekaslah katakan. Ada apa kiranya berita yang kau bawa dari Majapahit? Ampun tuanku, saya adalah tamu yang benar-benar tidak tahu diri. Kenapa kau berkata begitu, Jamali? Saya datang tidak sendirian, tapi berdua dengan Lasmini. Lasmini? Iya. Kami berdua begitu datang di ibu kota Madangkara ini, langsung membuat keributan. Apa? Kalian membuat keributan di sini? Di Madangkara? Sabar, Mantili. Biarkan Jamali menjelaskan perkaranya. Iya. Kami bentrok dengan murid-murid perguruan Daruka. Perguruan Daruka? Iya. Saya tidak tahu nama perguruan itu yang sebenarnya. Tapi gurunya bernama Daruka. Tempatnya di mana? Di Simpang 3, dekat penginapan Yanuma. Itu perguruan Tapak Saketi, milik Panglima Ringkin. Hah? Panglima Angkatan Perang Kerajaan Madangkara ini? Benar, Jamali. Panglima Ringkin rajin sekali membimbing para pemuda untuk dilatih dalam berbagai ilmu kadikjayaan. Dia menamakan perguruannya Perguruan Tapak Saketi. Celaka. Sungguh kami tidak tahu. Mana sekarang Lasmini? Masih di sana, sedang berkelahi dengan guru Daruka. Bercepat. Perempuan itu memang perempuan iblis. Aku bunuh dia. Sabar, Mantili. Aku ingin dengar dulu bagaimana duduk perkaranya sampai Jamali dan Lasmini bentrok dengan perguruan Tapak Saketi. Sebab yang kita tahu, perguruan Tapak Saketi anggotanya baik-baik, tidak pernah membuat keributan. Iya. Panglima Ringkin sangat disiplin, mengawasi setiap anggota perguruan Tapak Saketi dengan peraturan yang keras. Sedikit saja berbuat salah dipecat. Jadi aku yakin pasti Lasmini yang membuat gara-gara. Nah, Jamali, cepat kau bicara. Baik, begini ceritanya. Begitulah ceritanya, tuanku. Lasmini telah menginjak-injak kepala kita. Dia berani berbuat congkak di sarang macan. Tapi Lasmini tidak tahu kalau perguruan itu milik Panglima Ringkin. Meskipun begitu, tidak selayaknya Lasmini membuat keributan di wilayah kita. Tapi, menurut penuturan Jamali, sebenarnya Lasmini tidak berniat mencari keributan. Cuma ingin menonton latihan. Iya, benar. Lasmini sama sekali tidak berniat mencari gara-gara. Hanya karena sifat yang suka ingin tahulah, maka menyeretnya ke dalam hal-hal yang bersifat merugikan pihak lain. Tapi semuanya sudah terjadi. Jadi Lasmini harus dihukum. Kakang Brahma, izinkan saya menangkap Lasmini. Raya Mantili, Raya tidak berhak. Sebab yang lebih berhak adalah Panglima Ringkin. Panglima Ringkin sedang keluar kota. Latihan perang. Para pengajar yang memberikan di perguruan Tapak Saketi ada 4 orang. Kakang Brahma, Kakang Patih Kutawa, Panglima Ringkin dan saya. Nah, saya berhak menangkap orang yang berani mengusik ketenangan perguruan itu. Bila demikian, sebaiknya kita semua pergi ke sana. Bagaimana Kakang Brahma? Cukup Rai Mantili dan Rai Patih Kutawa yang pergi. Biar aku menunggu di sini. Baik, Kakang. Baik, Kakang. Jamali, kau diam di sini bersama aku. Baik, tuanku. Lihat, Mantili. Mereka sedang bertarung di halaman perguruan itu. Rupanya Daruka yang meladeni Lasmini. Ya, Daruka tergesa. Cepat. Aku bunuh si Lasmini. Sabar, Mantili. Tuh, murid-murid perguruan Tapak Saketi berkeliling menonton pertarungan. Ayo, kita dekati mereka. Baik. Sudahkah? Gusti Dewi Mantili dan Tuanku Patih Kutawa. Jangan ribut. Hah? Sudah lama mereka bertarung. Lama sekali, Gusti. Tadi bertarung di dalam ruangan. Sekarang sudah bergerak keluar, Gusti. Udahkah? Apakah ia sudah mengeluarkan semua ilmu simpanannya? Sudah, Tuanku Patih. Bahkan Guru Daruka sudah mengeluarkan aji Tapak Saketi. Tapi pertempuran itu memang luar biasa. Dia merontokkan aji Tapak Saketi. Gurumu si Daruka belum sempurna menguasai aji Tapak Saketi. Tahu? Tentu saja dia tidak akan bisa mengalahkan Lasmini. Iya, Gusti Dewi Mantili. Cukup! Berhenti! Tuanku Patih Kutawa itu. Mundur semua! Cepat! Biarkan perempuan itu! Mantili! Perempuan iblis! Apa maksudmu membuat keributan di sini? Bentrok dengan sebuah perguruan. Bagi para pendekar pengembara adalah hal yang biasa, bukan? Berdebat! Kau memang perempuan laknat. Kau aku tangkap Lasmini? Loh, kenapa aku ditangkap?
Aku cuma bertukar pengalaman dengan cara bertarung. Apa salahnya? Kalau mau bertukar pengalaman dengan aku, baik. Mentang-mentang kau punya ilmu sihir, majulah kau Lasmini, dan kau boleh keluarkan ilmu setan atau ajian sirap Megananda. Hiya! Hah? Pedang setan? Pedang setan? Mandiri, jangan pergunakan pedang setan. Setan apa? Pedang setan? Lasmini, aku Mantili adalah si pedang setan. Inilah pedangku. Dulu aku roboh oleh ajian sirap Megananda karena tidak sempat menghunus pedang setan. Tapi sekarang, kau boleh coba semua ilmu setan yang kau miliki. Diadu dengan pedang setan ini. Bau busuk. Bau mayat. Pedang itu mengepulkan asap. Dan